Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab atau membaca buku Prinsip Hidupku. InsyaAllah yang akan kita pelajari adalah ini ya, belajar untuk tawakal. Hidup ini penuh dengan ujian. Belajar tawakal, hidup ini penuh dengan ujian. Betul bagian itu ya? Oke. Halaman pinten Pak? 64. Halaman 64. Baik. Ada masalah? Bisa. Pun sakit? Nah. Baik, dilihat di buku aja dulu ya. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia punya masalah. Yang enggak punya masalah ada enggak? Ada di antara ini yang enggak punya masalah? Boleh pulang duluan nanti. Karena bagian dari bawaan hidup di dunia, Allah memberikan masalah untuk mereka. Muslim maupun non-muslim semuanya pasti punya masalah. Orang kaya punya masalah. Pejabat juga punya masalah. Karena itu bagian dari bawaan hidup di dunia. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam alaihi salatu wassalam agar Adam itu menjaga jangan sampai terpengaruh dengan gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti ini kalimatnya. Faqulna ya Adamu, kami sampaikan wahai Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Sesungguhnya iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati, maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, sehingga nanti kamu jadi orang celaka. Ketika Adam keluar dari surga, apakah langsung ke neraka jamaah? Tidak. Saat Adam keluar dari surga itu ditaruh di mana Bapak? Ditaruh di bumi. Sehingga perpindahan Adam dari surga menuju bumi itu disebut oleh Allah fatashqa, kau akan celaka. Maka kecelakaan itu diturunkan kepada seluruh makhluk yang tinggal di bumi. Sehingga siapapun yang tinggal di bumi akan mengalami hal ini. Beda dengan di surga, ketika butuh sesuatu tinggal minta. Orang tidak mengalami kecapean, tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami sakit, bahkan juga tidak mengalami sakit hati. Mungkin orang tidak mengalami sakit fisik, tapi dia bisa nggak mengalami sakit hati? Sangat mungkin. Ketika di dunia, tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya sakit. Tapi ketika di surga, sakit fisik nggak mengalami, sakit hati juga tidak mengalami. Kenapa sakit hati tidak mengalami? Karena Allah mencabut dari penduduk surga sifat al-hiqdu wal ghil, sifat kedengkian, sifat kebencian, sehingga mereka sudah tidak lagi pernah mengalami kebencian dengan yang lain. Tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak terjadi permusuhan dengan orang lain.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut rasa kebencian dari hati mereka. Masya Allah. Sehingga ketika sakit hati sudah enggak ada, orang merasakan nikmat itu maksimal. Kalau orang punya nikmat tapi masih punya iri sama orang lain, maka nikmat yang dia rasakan tidak maksimal. Wis duwe omah tapi sak pengen omah kaya wae tanggane. Iku lho Pak, renovasi Pak, ayo kita ndang renovasi. Itu Pak punya beli tanah baru Pak, ayo kita beli tanah lagi. Dan seterusnya. Kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang sudah dia miliki jadi terasa tidak nikmat. Kenapa? Karena dia masih mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk tawakal, sebab hidup ini penuh dengan ujian. Sudah bisa terbaca di sini? Belum. Belum. Jadi belum muncul ya? Belum. Nah. Baik, kita fokus di buku dulu ya. Seseorang disebut muflihun, dia di buku. Seseorang disebut muflihun atau sukses ketika hidup di dunia terpenuhi dua kriteria. Ketika dia hidup di dunia terpenuhi dua kriteria. Orang mukmin dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kapan seseorang disebut aflaha atau disebut sebagai muflihun? Ketika terpenuhi dua kriteria. Yang pertama, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pengen apa dia dapatkan. Yang kedua, terhindar dari potensi bahaya yang dikhawatirkan. Ketika dua ini terpenuhi, maka status dia adalah seorang muflihun. Terkadang ada orang mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi usianya nggak panjang. Misalnya, pengen nyambut gawe, dapat kerjaan, lalu berhasil dapat kerjaan. Tapi setelah itu dia dikeluarkan dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun karena dia sudah mengalami atau dia melakukan pelanggaran, terus dia dikeluarkan. Atau dia resign, atau dia apalagi misalnya mengalami pensiun dan seterusnya. Maka orang seperti ini belum disebut muflih. Demikian pula ada orang yang terhindar dari apa yang dia takutkan, tapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tidak mengalami kecelakaan, dia tidak sakit, awak waras, tapi arto telas. Sehingga yang kayak gini belum disebut muflih. Muflih itu ketika dua kriteria ini terpenuhi. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari potensi bahaya yang dikhawatirkan. Kenyataannya manusia akan selalu menghadapi aneka rintangan ketika ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Dan itu pun kalau mendapatkan sesuatu yang diharapkan selalu dihantui dengan peluang terjadinya musibah. Maka selalu ada was-was dan ketakutan. Misalnya, suwe randuwe anak. Sampai usia, anggaplah misalnya 38 tahun baru punya anak. Ketika dia pertama kali baru punya anak, ada nggak rasa takut tertimpa musibah terhadap anaknya? Ada ya Pak? Deg-degan, was-was. Engko nek mati piye? Engko nek mati piye? Anake gek siji. Itulah manusia. Sehingga terkadang dia mendapatkan apa yang diinginkan, tapi usianya enggak panjang. Atau dihantui dengan rasa takut. Dan itulah bawaan dari hidup. Sehingga dalam hidup manusia selalu diiringi dengan masalah. Bisa bentuknya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan,
Atau kalaupun sudah mendapatkan, selalu dihantui dengan rasa takut, jangan-jangan apa yang sudah didapatkan ini hilang dan dia tidak mendapatkannya. Baik. Di saat yang sama, manusia memiliki aneka keterbatasan, sehingga banyak masalah tidak bisa dia selesaikan. Jika ini terus dipikirkan, maka akan terjadi penumpukan beban di batin. Ketika beban itu semakin berat, mereka akan mengalami stres, bahkan sampai gangguan jiwa. Leres ngeten nih Pak Dokter. Nah, ini saya bicara masalah kayak gini kan ada Pak Dokter nanti. Baik. Makanya di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah kita punya sifat lupa. Lali itu anugerah atau bukan, Pak? Anugerah ya? Anugerah. Coba nek randuwe lali, Pak. Mungkin masalah sejak dulu bertahun-tahun yang lalu numpuk ambruk. Tapi karena kita punya sifat lupa, masalah kemarin terlupakan. Dari sinilah Islam mengajarkan sikap tawakal, agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, sehingga tidak menjadi tekanan batin dan beban batin baginya. Makanya kata orang Jawa, tawakal itu napa, Pak? Semeleh. Semeleh artinya napa? Diselehni. Pun Thomas disalehni. Disalehni itu gimana? Biar kamu tidak kebebanan, beban kamu letakkan, sudah. Kamu biarkan. Beban kamu lepaskan. Karena kalau beban itu terus kamu angkat, lama-lama ketambahan beban yang baru, terus seperti itu orang kuat, ambruk. Sehingga ungkapan yang tepat ya untuk menyebut tawakal itu bisa kita gunakan terjemahan dalam bahasa Jawa, semeleh. Ini bahasa Jawa ya. Yang bukan orang Jawa susah nerjemahkan ini. Artinya apa? Menyerahkan, bukan membiarkan ya, meletakkan beban hidup yang tidak mampu untuk ditanggung. Sebab manusia itu ada dua unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur jiwa. Kalau kemudian beban fisik ini tidak sanggup untuk dia tanggung, kok tetap ditanggung, tetap dipertahankan, maka nanti terpengaruh pada yang sini. Maka sudahlah, letakkan saja masalah itu, karena kamu tidak akan bisa menyelesaikan seluruh masalah kamu. Sehingga hakikatnya tawakal itu anugerah. Maka dengan adanya tawakal, orang bisa lebih tenang menjalani hidupnya. Sebab tidak semua masalah mampu kita selesaikan sendiri. Terkadang kita biarkan selesai dengan sendirinya. Oleh karena itu, adanya tawakal adalah anugerah, berdamai dengan diri kita sendiri, agar diri kita tidak terbebani dengan aneka masalah yang justru itu akan membuat kita jadi tidak sanggup untuk menanggungnya. Baik. Sehingga jika kita renungkan di sini satu kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Tawakal adalah anugerah besar bagi hamba. Sebab ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Nek tetap dipaksa pedot. Kalau tetap dipaksakan akan putus. Oleh karena itu jangan dipaksakan. Serahkan kepada Sang Kuasa, sebab kau punya Zat yang mengatur segala sesuatu. Nah, kira-kira Pak, orang yang punya tawakal itu yang kayak gimana, Pak? Manusia yang punya tawakal itu manusia yang kayak gimana? Yang punya iman.
Kalau dia tidak punya iman kepada Sang Kuasa, kira-kira bisa tawakal nggak, Pak? Orang ateis bisa tawakal nggak? Nggak bisa. Mau tawakal kepada siapa? Anda mau menyerahkan urusan Anda kepada siapa? Nggak tahu, karena dia tidak punya Tuhan. Tapi selagi orang itu punya Tuhan, dia bisa menyerahkan beban masalahnya kepada sosok yang dia pertuhankan, baik Muslim maupun penganut agama yang lain. Maka penganut agama paganisme yang menyembah selain Allah, saat dia punya masalah, dia akan serahkan masalahnya kepada berhala. Nah, sing jenenge berhala dipasarai masalah ya tetap berhala. Arab jawab opo. Saat dia punya masalah, dia serahkan masalahnya kepada sosok yang dia sembah. Saat dia punya masalah, dia serahkan masalahnya kepada zat yang dia yakini sebagai Tuhannya. Itulah orang-orang yang beragama. Dan walhamdulillah, kita punya Tuhan yang maha kuasa dalam mengatur segalanya, dan dia akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Apa janji Allah bagi orang yang bertawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ya. Sehingga di sini ya, orang beragama dan orang yang tidak beragama, ini tidak beragama seperti orang-orang ateis, ini tidak bisa tawakal. Makanya rata-rata di negara-negara ateis potensi bunuh dirinya besar. Contohnya di mana? Di Jepang misalnya. Di mana lagi? Di Cina. Di mana lagi? Di negara-negara Eropa. Kenapa mereka punya potensi bunuh diri yang besar? Karena mereka tidak punya konsep tawakal. Beban hidup tidak mungkin bisa dihindari. Maka di saat dia merasa tidak ada tempat bagi saya untuk menyerahkan beban hidup saya, ketumpuk, milih bunuh diri. Bahkan katanya di Amerika itu legal ya. Sehingga orang misalnya sudah bosan dengan hidup, lalu dia datang ke rumah sakit, tolong dong saya dimatikan. Kemudian dia tanda tangan, lalu dikasih suntik mati. Dan itu katanya legal. Artinya kalau kemudian dokter itu melakukan tindakan seperti ini, tidak dituduh sebagai membunuh sesama warga. Karena yang bersangkutan sudah pengen mati dan dia tanda tangan. Di Indonesia kan nggak ada kayak gitu ya. Sebelum tanda tangan sudah mati duluan. Ada yang gantung diri, ada yang jatuhkan badan dari gedung yang tinggi, ada yang minum racun. Ya. Kalau di Amerika katanya ada yang kayak gitu. Terus dia tanda tangan, akhirnya bersiap untuk disuntik mati oleh dokter, udah mati setelah itu. Dan itu banyak kayak gitu. Karena orang ateis tidak punya konsep bagaimana cara dia untuk menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, sebab dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Maka negara-negara ateis yang tidak beragama, karena tidak bisa bertawakal, di sini angka bunuh dirinya besar. Ya. Kalau sudah bunuh diri, kira-kira menyelesaikan masalah atau tidak? Orang kalau bunuh diri menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak. Pasca bunuh diri apa Pak? Azab abadi. Waliyadzubillah, jangan sampai terjadi. Maka belajar tawakal ini Masya Allah ya, anugerah yang sangat besar. Saya sendiri bisa merasakan dengan keberadaan tawakal, Masya Allah, manusia itu bisa hidup dengan tenang.
andaikan tidak ada tawakal, kita akan kesusahan. Selanjutnya, orang beragama. Orang beragama berarti dia punya Tuhan. Dia bisa tawakal. Bisa tawakal dia. Menyerahkan urusannya kepada sosok yang dia yakini sebagai sosok yang bisa menyelesaikan masalahnya. Cuman di sini ada yang sasarannya benar dan ada yang sasarannya salah. Orang musyrikin ketika dia punya masalah, maka pelariannya kepada berhala. Dia serahkan masalahnya kepada berhala itu. Ada yang menyerahkan masalahnya ke kuburan, ada yang menyerahkan masalahnya ke gunung, ada yang menyerahkan masalahnya kepada penjaga kampung dan seterusnya. Saya pernah punya jamaah ya. Beliau sudah sepuh, mungkin sekitar usia 70-an kalau sekarang. Dan waktu itu beliau cerita, saya punya anak yang bandel sekali, nakal dan susah diingatkan. Sampai akhirnya stres orang tuanya ini. Terus beliau cari di mana saya bisa menyerahkan urusan anak saya. Kemudian diberitahu, mbok coba sampeyan ning makam Ronggo Warsito. Terus dia datang ke makam Ronggo Warsito di Klaten ya. Dia datang ke Klaten dan dia semedi di makam Ronggo Warsito. Itu muslim loh Pak, beliau sholat. Tapi semedi di makam Ronggo Warsito selama 3 malam untuk mencari wangsit, kira-kira ada saran apa di makam itu. Wah, ini salah tempat kalau kayak gini. Andaikan ke Masjid Al-Furqon banyak yang bisa ngasih saran ya. Lang kuburan ditunggoni saran nih. Yang dia tunggu itu cuma dapat mimpi, terus dikasih pesen sama Ronggo Warsito menurut dia. Apapun itu, ini kan sifatnya cuma pesan ya. Apapun itu sebenarnya yang ditunggu apa? Pesan, nasihat. Tapi yang dia cari nasihat dari orang mati. Ya nunggu ini nasihat dari orang mati, Anda bisa ketemu lewat apa? Ya satu-satunya jalan ya lewat mimpi. Ya saya berharap ada arwah yang gentayangan terus tiba-tiba bisa bicara. Itu jin. Karena tidak mungkin arwah kok datang kembali ke alam dunia, itu tidak mungkin. Kalaupun ada, itu apa? Jin. Wes saiki kowe tak kandhani carane ben iso ngendalikan anakmu ya. Kudu dijamoni. Terus dikasih resep ya. Paracetamol ditambah ibuprofen, nanti ditambah apa. Wah. Ya, ini cara tawakal yang salah. Kenapa? Dia bersandar kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Ini ketika bersandar kepada selain Allah. Kalau sudah bersandar kepada selain Allah, maka nanti akan dibiarkan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Ada orang yang bertawakal kepada jimat. Ada yang bertawakal kepada cekelan tertentu. Kalau sudah bertawakal kepada selain Allah, maka akan dilepaskan oleh Allah. Ada satu ungkapan dan ulama beda pendapat apakah itu hadis sahih ataukah tidak. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilai. Siapa yang bersandar kepada sesuatu, wukila ilai, maka dia akan diserahkan kepadanya. Sehingga kalau dia terlalu bersandar kepada jimat, maka dia akan diserahkan kepada jimat. Wes kono njaluk pertolongan sama jimat. Padahal jimat bisa nggak ngasih pertolongan?
Nggak bisa. Siapa yang bersandar ke kuburan, maka dia dibuat semakin bergantung kepada kuburan. Siapa yang bersandar kepada A, kepada B, dia akan dibuat terlalu bergantung kepada A dan B. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepadanya. Baik. Oleh karena itu, pilihan yang benar ketika kita bertawakal hanya satu, yaitu bergantung kepada Allah. Sekarang coba kita lihat contoh tawakal. Kita akan lihat contoh tawakal. Tawakal ini sesuatu yang perlu untuk berlatih dan gak semua orang sanggup untuk melakukannya. Barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar seorang wanita yang gagah perkasa, walaupun beliau hanya seorang ibu yang merawat seorang bayi calon nabi. Siapa beliau? Hajar radhiyallahu anha. Sering sekali dijadikan sebagai kisah untuk menggugah semangat. Beliau diletakkan oleh suaminya di sebuah lembah tanpa kehidupan, yang dikatakan oleh Allah dalam doanya Ibrahim, dikutip dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Rabb kami, aku letakkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Lembah tanpa tanaman, nggak kebayang, Pak. Berarti tidak ada sumber kehidupan. Lembah tanpa kehidupan. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, yaitu di Ka'bah. Dalam posisi ketika Hajar bersama bayi Ismail. Hajar bersama bayi Ismail ditinggal oleh Ibrahim. Maka saat Ibrahim itu pergi, dikejar sama Hajar. Kamu mau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim jawab enggak. Tidak, diam saja. Sampai pertanyaan yang ketiga, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya memberikan jawaban satu kata, Naam, iya. Terus pergi. Sehingga sebagai suami, Pak, yang masih punya perasaan dan rasa cinta kepada istrinya, tega nggak seperti itu, Pak? Mungkin nggak tega. Apalagi ini anak pertama. Ibunya dan anak pertama ditinggal di sebuah tempat tanpa kehidupan. Mau jalan ke utara, padang pasir sejauh mata memandang. Mau jalan ke selatan, padang pasir sejauh mata memandang. Ke timur, ke barat juga seperti itu. Pegunungan. Bukan cuma padang pasir datar gitu ya, pegunungan. Sehingga mau jalan ke sana harus melintasi pegunungan sejauh mata memandang, entah ada kehidupan atau tidak di ujung sana. Maka mau bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya mengancam nyawa. Karena nggak ada kendaraan. Kendaraannya dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pergi meninggalkan mereka berdua tanpa dibekali kendaraan. Adanya cuman makanan dan minuman. Kalau Ibrahim pergi. Tapi Masya Allah, Hajar dengan penuh tawakal menyampaikan sebuah kalimat yang ini layak untuk dicatat dengan air mata. Apa itu? Idzan la yudayyi'unallah. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ada enggak lelaki yang seperti itu, Pak? Kita tanya lelaki lah, Pak, ini, Pak. Mungkin enggak ada ya. Stres dia.
Barangkali dia berpikir, timbangannya aku mati kaliren. Mati kaliren kan lebih sakit ya. Karena kehausan, kelaparan lama baru mati. Daripada saya mati kaliren, yang matinya lama dan itu sakitnya lama, pilih bunuh diri. Ono watu ning kono dikeprukno di kepalanya. Tapi ini berbeda dengan Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Beliau tidak bunuh diri, beliau tetap tabah, bertahan sampai datang pertolongan, dan pertolongan itu datang di puncak ujian. Apa puncak ujiannya? Bahan makanan habis, minuman habis, sampai ASI tidak keluar, anaknya nangis. Saat anaknya nangis, Hajar gimana? Pergi meninggalkan anaknya. Kenapa beliau pergi? Kenapa beliau pergi? Mungkin pertimbangan kita mencari sumber kehidupan. Dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau membawakan riwayat Hajar pergi karena enggak tega lihat anaknya mati di hadapannya. Saya enggak pengen lihat anak saya mati di depan saya. Enggak kuat, maka ditinggalkan anaknya. Jadi pertimbangan kenapa beliau pergi, karena beliau enggak kuat kalau melihat anaknya mati di depannya. Ya mungkin kalau bahasa orang sekarang, mending milih anaknya disembelih, dibunuh, dimakan. Nah, dia masih bisa bertahan hidup. Setelah itu dia gilirannya. Daripada nanti mati kaliren, mending dia yang bunuh diri. Mungkin ya, untuk orang zaman sekarang. Tapi beliau bertahan. Lalu beliau naik ke Bukit Sofa, nyari sumber kehidupan, tengok-tengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Turun, lari, kemudian naik ke Bukit Marwa, tengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Sampai berapa kali? 7 kali. Jadi apa ini? Sa'i. Diabadikan oleh Allah sebagai ibadah, dan siapapun manusia di alam ini yang sa'i, maka Hajar radhiyallahu anha turut mendapatkan pahalanya. Hingga akhirnya Allah keluarkan air Zam-Zam melalui malaikat. Dan itu mukjizat. Karena tidak mungkin di tempat seperti itu bisa keluar air dalam jumlah yang demikian banyak. Allah keluarkan air Zam-Zam. Dan itulah pertama kali munculnya Zam-Zam. Baik. Maka Hajar saat keluar air dalam jumlah banyak, lalu beliau mengucapkan Zam-Zam. Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya air yang keluar dalam jumlah banyak. Apa bahasa Jawanya, Pak? Ngetuk tapi muncrat-muncrat itu apa bahasanya? Bludak. Airnya bludak. Air bludak itu namanya Zam-Zam. Beliau mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, air bludak, air bludak. Itu bahasanya Zam-Zam. Maka air ini disebut air Zam-Zam. Baik. Dan Zam-Zam punya keistimewaan. Zam-Zam bisa jadi minuman dan sekaligus bisa jadi makanan. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam punya fungsi sebagaimana niat orang yang meminumnya. Nabi SAW juga bersabda, Zam-Zam ta'amu tu'min. Zam-Zam itu makanan. Makanya orang kalau lapar ngombe Zam-Zam kenyang. Dia berubah jadi makanan. Baik. Itu contoh tawakal. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Maka tawakal itu berangkat dari yakin. Dengan yakin orang akan tawakal. Dia tahu bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Dia yakin Allah akan memberikan yang paling bagus untuk kehidupannya. Itulah tawakal. Maka saat tawakal semacam ini, Allah berikan balasan.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah akan beri solusi terbaik. Allah yang mencukupinya. Fahuwa hasbuhu. Allah yang nanti akan mencukupinya. Tapi ini harus diiringi dengan yakin. Kalau yakin betul, kuat keyakinannya, Allah yang akan mencukupinya. Sekarang kita lihat tawakalnya Musa alaihissalam. Falamma tara al-jam'an. Nah, kita lihat di sini ya. Ini cerita ketika Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Ceritanya dimulai dari sini. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Jadi ketika Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala bawa Bani Israel meninggalkan kota Mesir, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un, dan kami wahyukan kepada Musa, berangkatkan para hambaku di waktu malam, kalian akan diikuti, kalian akan dikejar. Nah, ketika Bani Israel keluar dari Mesir di waktu malam, keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, kemudian ngejar Bani Israel. Dan mereka dengan bangganya mengatakan, inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Mereka itu jumlahnya cuma sedikit, kita ganyang semuanya. Sampai kemudian terjadi ini. Bani Israel berangkat. Lalu hingga mereka tertahan di Laut Merah. Ujung perjalanan mereka adalah lautan. Ke depan isinya lautan. Pasukan Fir'aun datang. Falamma tara al-jam'an. Akhirnya dua pasukan ini saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Ini dua-duanya masih jauh, Pak ya. Tapi sudah saling melihat. Qala ashabu Musa. Coba lihat di ayatnya. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang dekat dengan Musa, mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Kita pasti ketangkap. Maju mati, mundur mati. Maju lautan, mundur pasukan Fir'aun. Mau lari kemana? Ainal mafar. Kamu mau lari kemana? Maju lautan, mundur lautan. Maju lautan, mundur pasukan Fir'aun. Nah, pada saat Musa alaihissalam mendapatkan pengaduan dari orang di sekitarnya, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa jawab Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, enggak mungkin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini contoh apa ini? Tawakal. Jadi di saat semua pasukannya ketakutan, Musa tidak takut, tapi beliau pasrah kepada Sang Kuasa Allah Ta'ala. Allah bersama kami dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Apakah ketika dalam situasi genting ini Musa tahu apa yang harus dilakukan? Tidak. Apa buktinya? Apa buktinya? Beliau nggak tahu, bukan bingung ya. Beliau nggak tahu, tapi beliau pasrahkan kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku.
Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Lalu aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Disinilah kita lihat bagaimana tawakalnya Musa. Musa ketika mendapatkan pengaduan seperti itu dari kaumnya, ini kita akan ketangkap. Tenang, ada tongkat. Apakah beliau bilang seperti itu? Tidak. Tapi tawakal beliau kepada siapa? Kepada Allah. Beliau tidak mengatakan tenang ada tongkat. Nanti tongkat ini akan berubah jadi ular sebagaimana sebelumnya pernah berubah jadi ular. Ternyata tidak demikian. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa, kemudian lautan itu terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya itu tidak pergi ke tempat yang lain, tapi airnya dibuat oleh Allah meninggi ke atas. Airnya dibuat meninggi ke atas. Kanan kirinya jalan. Di jalan ini sebelah kanan kirinya air. Coba Pak, apa Ramadhani kayak gitu Pak? Kita kalau melihat kayak gitu gimana Pak? Mungkin pingsan. Mungkin pingsan. Tapi Masya Allah, ketika itu Bani Israel melintas di jalan yang kanan kirinya air, mereka nyeberangi lautan sampai akhirnya selamat. Wa azlafna thammal akharin, dan kami tenggelamkan di sana al-akharin yang lain, yaitu pasukan Firaun yang nyusul. Dan lihat di sini ya, para ulama bilang kayak gini, inilah bodohnya Firaun. Andaikan ketika dia melihat Bani Israel telah berhasil melintasi lautan, Firaun itu balik ke Mesir, dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menikmati kerajaannya, bisa menikmati hartanya, bisa menikmati apa yang mereka punya. Tapi karena gandeng Firaun itu bodoh, diikuti itu Musa, ya tenggelam, mati. Maka semua lelaki yang bersama Firaun mati. Sampai ini sejalan hikmahnya ya. Ini sejalan dengan dulu Firaun berbuat jahat kepada Bani Israel, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Maka dibalas oleh Allah, sing lanang dipateni kabeh. Sehingga kerajaan Firaun itu utuh, kebun-kebun di Mesir itu utuh, perempuan-perempuan di Mesir utuh, yang mati laki-lakinya. Al jaza'u min jinsil amal. Makanya di ayat sebelumnya Allah mengatakan seperti ini. Allah mengatakan, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kami keluarkan mereka dari kebun dan mata air. Wa kunuzin wa maqamin karim, dan perbendaraan harta, simpanan mereka, serta kedudukan yang tinggi, yaitu jadi raja. Sehingga ketika Allah membinasakan Firaun, Allah tidak menenggelamkan kerajaannya, tapi Allah keluarkan orangnya dari kerajaannya. Kerajaannya utuh, orangnya yang dikeluarkan dari kerajaannya. Bukan melalui perang. Kalau melalui perang kan mungkin masih ada yang rusak. Ini utuh tanpa ada yang rusak. Kerajaannya utuh, kebunnya utuh, harta simpanannya utuh, tidak ada yang rusak. Baru setelah itu orangnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kerajaannya utuh, tapi penghuninya yang hilang. Nah, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pasca tenggelamnya Firaun, Nabi Musa memerintahkan Yusha bin Nun, muridnya, untuk datang ke Mesir dalam rangka menguasai kerajaan Firaun. Lalu dari situ mereka mengambil emas-emas, perhiasan yang dimiliki oleh Firaun, dan itulah ceritanya kenapa Bani Israel punya banyak emas.
sehingga sampai dijadikan patung pedet. Ya. Bahannya apa itu? Emas. Kok sugih emas dari mana Pak? Samiri itu Pak, bisa bikin patung pedet dari emas. Karena ngumpulin emas-emasnya dari Bani Israel tadi. Kemudian dibuatlah patung pedet berbahan emas. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah tawakal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan. Sebentar, disiapkan dulu mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, mudah-mudahan mencari pencerahan kita bersama, karena kami jujur saja mau melaksanakan ini juga takut salah. Jadi saya harus bertanya kepada pakarnya, Masya Allah, supaya saya tidak salah gitu. Ini akar Pak, bukan Pak? Pakar Pak, Anda akar Pak. Jadi gini Pak Ustadz, saya bahkan ini videonya sudah saya siapkan kalau kurang yakin. Melihat dari YouTube, kalau kita melaksanakan sholat awabin itu dilaksanakan setelah sholat maghrib 6 rakaat atau 4 rakaat. Nah, saya lihat di sini, ya Allah, begitu sayangnya Allah sama hambanya ini, pahalanya tidak kaleng-kaleng sholat awabin ini. Seperti kita melaksanakan puasa 12 tahun dan ibadah 12 tahun, yaitu sujud 12 tahun. Betulkah yang pendapat seperti ini? Kalau betul ya mudah-mudahan berarti pencerahan kami, dan mudah-mudahan sama Al-Furqan bisa melaksanakan semua biar sama-sama kita masuk surga. Yang kedua, kita sering mendengar Pak Ustaz, kalau kita pengajian setelah kita baca Quran, Shadaqallahul Azim, itu salah besar itu. Yang betul adalah setelah kita membaca Quran bukan Shadaqallahul Azim, tetapi Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi viral sekarang Pak Ustaz, saya ini jangan salah-salah gitu Pak Ustaz. Ada semacam, bukan semir Pak Ustaz ya, jadi ini sampo. Jadi rambut itu kalau sudah diberi sampo itu, tetapi langsung berubah warna, yang putih-putih uban ini bisa jadi hitam itu. Nah, bagaimana hukumnya ini Pak Ustaz? Kalau benar kan ya bisa nyepuh ini supaya yang putih-putih ini bisa hitam lagi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz untuk bekal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bahas dulu tentang salatul awwabin. Awwabin dari kata awwab. Awwab itu artinya orang yang rajin bertaubat. Awwab, innahu awwab. Di antara sifatnya Sulaiman adalah Sulaiman itu orang yang rajin bertaubat, sehingga disebut salatul awwabin, artinya salat yang dilakukan oleh orang yang rajin taubat. Nah, salat awwabin itu yang kayak gimana? Coba kita lihat hadis ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin," siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, lam yatakallam fihima, dan ketika melaksanakan salat itu dia tidak ngomong, tidak ngobrol. Jadi 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat, naik lagi, sampai berapa kali?
3 kali. Totalnya 6 rakaat. Nah, di antara pengerjaan ini dia nggak ngobrol, dia nggak bicara. Lam yatakallam fihi ma bainahunna bisu'in, dia tidak ngomong yang buruk apapun ketika melaksanakan 6 rakaat tadi. Udilna lahu bi'ibadati tintai asyrata sanatan, maka dibalas untuknya dengan nilai ibadah selama 12 tahun. Akan diberikan balasan untuknya dengan ibadah senilai 12 tahun. Baik. Riwayat Tirmidzi dalam jami'nya, Ibnu Majah dalam sunannya, kemudian Al-Maruzi dalam Qiyamul Lail, dan Abu Ya'la dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan Ibnu Syahin dalam At-Targhib fi Fadail A'mal, dan yang lainnya. Dan semua jalurnya berasal dari seorang perawi yang bernama Zaid Ibnul Habbab. Dan Zaid Ibnul Habbab ini dinilai dhaif, sehingga di sini statusnya dhaif jiddan, lemah sekali. Bahkan Ibnu Adi menilai mungkarul hadis. Intinya status hadis ini dhaif. Ittafaqa a'immatul hadis, para ulama ahli hadis sepakat ala tad'ifi hadzal hadis. Mereka sepakat bahwa hadis ini dhaif. Sepakat menilai dhaif. Fa uradahu aktsara min tarjamati li Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am. Mereka menyebutkan status perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am. Hadis-hadisnya mungkar, dinilai dhaif oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Karena statusnya dhaif jiddan, lemah sekali, maka tidak bisa jadi dalil. Kalau dhaifnya itu masih ringan, bisa jadi dalil. Tapi kalau sudah lemah sekali, tidak bisa jadi dalil. Oleh karena itu, yang lebih tepat bahwa salat 6 rakaat pasca maghrib tidak kita sebut salatul awwabin, apalagi punya nilai pahala tadi Pak, seperti ibadah selama 12 tahun. Selanjutnya kita akan lihat beberapa riwayat yang lain. Hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Di situ ada keterangan, fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahul maghriba. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku salat maghrib bersama beliau. Fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat sunnah sampai isya. Jadi habis maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pulang, tapi salat sampai isya. Ya, praktek ini boleh, tapi tidak diyakini memiliki keutamaan seperti tadi ya, dapat pahala seperti pahala ibadah selama 12 tahun. Karena yang menyebutkan itu hadisnya sangat lemah sekali. Nah, berikutnya salat awwabin yang benar itu yang kayak gimana? Salat awwabin yang benar itu disebutkan dalam hadis sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Nah, ini. Nah, kalau ini hadisnya lebih sahih. Coba lihat di sini. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahih ya, riwayat Muslim. Bahwa Zaid bin Arqam melihat ada sekelompok orang yang salat duha. Faqala, kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, "Ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal." Mereka tahu enggak ada waktu yang lebih afdal untuk dipakai salat duha selain waktu ini, karena waktu itu masih pagi. Karena pada waktu itu masih pagi. Zaid bin Arqam melihat ada orang salat duha di waktu masih pagi. Lalu Zaid bilang,
andaikan mereka tahu ada waktu yang lebih afdal daripada sekarang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba lihat ini ya. Inilah salat awabin yang sejatinya. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin, salat awabin adalah salat yang dikerjakan ketika pedet mulai kepanasan. Kapan itu? Sekitar jam 11. Berarti salat awabin itu bukan antara maghrib dan isya, tapi salat duha di akhir waktu. Ngaten itu. Salat duha di akhir waktu. Itulah salat awabin yang sebenarnya. Sementara hadis tadi 6 rakaat tadi tidak menyebutkan kata awabin sama sekali. Nah, kita nggak tahu nama di sini dipakai di sana. Padahal dalam hadis tadi kan tidak menyebutkan kata awabin. Baik. Oleh karena itu yang benar salat awabin itu bukan salat antara maghrib dan isya, tapi salat awabin adalah salat duha di akhir waktu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian mengenai doa selesai membaca Quran, yang disyariatkan adalah sama seperti doa kafaratul majlis. Di sini penjelasannya. Fa inna qaulahu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masyru'un ba'da qiraatil Quran. Disyariatkan setelah membaca Al-Quran fi ghairi salati, untuk baca Quran di selain salat. Kama yushra'u aidan ba'da shalah, sebagaimana juga disyariatkan untuk dibaca setelah salat. Wa hadza dzikru yusamma, dzikir semacam ini disebut dengan dzikir kafaratul majlis. Maka selesai baca Quran kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus salam. Selesai kajiannya berarti ya. Baik. Jadi yang lebih tepat bacaan ini. Kalau shadaqallahul adzim boleh enggak, Pak? Ya boleh saja, tapi jangan diyakini itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha benar. Ya memang Allah Maha benar. Dan seluruh firman Allah itu benar. Maka kita mengucapkan itu tidak dilarang. Wallahu a'lam. Satu lagi tadi apa? Oh, sampo. Ya. Sampo tapi bisa menyebabkan rambut jadi hitam. Nah, mungkin perlu ditanyakan, ini betul sampo atau semir? Atau sampo mengandung semir? Kalau itu betul-betul sampo, ini sampo kok, Pak. Tapi nanti bisa mengubah rambut jadi hitam. Wallahu a'lam. Jadi alasan kenapa uban itu tidak boleh disemir hitam, alasannya adalah biar tidak ngetok nom. Maksudnya biar nek wis tuwa ya sadar dadi wong tuwa. Rasa ditutup-tutupi. Wah, kok petak kabeh nggih Pak, wis ora apa-apa, aku pancen wis tuwa gitu. Sehingga bahan apapun yang menyebabkan uban itu jadi hitam tidak boleh. Baik semir, suntik maupun yang lain. Ini disuntik ya Pak, nanti akan memberikan pigmen warna hitam di uban Bapak biar nggak kelihatan putih. Ya nggak boleh. Sehingga kalau sudah beruban ya biarkan beruban, tapi disemir dengan selain warna hitam. Misalnya warna pirang ya. Nggih Pak, bisa warna pirang itu Pak. Hijau. Masa hijau kok? PSS. Pun cekap. Sudah suruk belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita sholat subuh di masjid A, kemudian ikut kajian ba'da subuh di masjid B,
apakah dibolehkan sholat syuruk? Boleh, tapi Anda tidak dapat keutamaannya karena pindah masjid. Yang ingin dapat keutamaannya adalah menetap di masjid tempat pelaksanaan sholat subuh sampai syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditakdirkan untuk sabar, tapi kenapa kita masih sering emosi? Apa juga dikatakan belum tawakal? Ditakdirkan untuk sabar, mungkin kalimat yang benar ditakdirkan melarat mungkin ya. Kalau sabar itu perjuangan. Misalnya ada orang ditakdirkan oleh Allah hidupnya susah, lalu dia sabar, terus masih sering emosi. Nah, kalau ketika emosi berarti dia enggak sabar, karena sabar itu tidak emosi. Sabar boleh saja, sedih boleh, sedih itu boleh, tapi tidak emosi. Saya sebenarnya enggak pingin kayak gini, saya sedih, boleh sedih, tapi kalau sampai emosi, nah itu beda lagi. Di bulan Ramadan lebih utama membaca Al-Quran atau mendatangi majelis ilmu? Sebenarnya dua hal ini tidak saling bertentangan, tinggal masalah ngatur waktu saja. Sebab majelis ilmu kan tidak 24 jam. Namanya belajar ya paling cuma 1 jam 45 menit. Di sisa waktu Anda bisa gunakan untuk baca Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kewajiban suami apa ini? Bagaimana dengan laki-laki yang baik untuk apakah kewajiban suami? Nah, susah dibaca. Ya, mohon maaf dah. Dah selesai ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.